Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Bayu Salcia dengan NIM 1011211201060. Saat ini saya mengikuti pembelajaran seminar manajemen bisnis tentang pengaruh etos kerja, penghargaan, dan stres kerja terhadap produktivitas di PT BPR Kertara Harja Cabang PPO. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskripsi dan verifikatif. Menurut Sugiono tahun 2018, metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain yang diteliti dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Penelitian verifikatif menurut Sugiono tahun 2018 adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk menguji teori dan akan mencoba menghasilkan metode ilmiah yakni status hipotesis yang berupa kesimpulan apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak. Operasional variabel. Variabel penelitian adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai atau mempunyai nilai yang bervariasi, yakni suatu sifat karakter atau fenomena yang dapat menunjukkan sesuatu untuk dapat diamani atau diukur yang nilainya berbeda-beda atau bervariasi. Menurut Handoko dalam Burso tahun 2020, produktivitas merupakan sikap netral manusia dan usaha-usahanya untuk mencapai hasil yang lebih baik dan menggunakan sumber daya seefektif mungkin yang akhirnya diukur dengan masukan yang digunakan untuk mencapai yang optimal. Menurut Ginting tahun 2016, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang bekerja yang berlandaskan etika atau preventif kerja yang yakni dan diwujudkan melalui tekad dan perilaku konkret di dunia kerja. Menurut Wirawan dan kawan-kawan, tahun 2018, reward atau penghargaan adalah suatu elemen penting untuk memotivasi karyawan untuk berkontribusi meluangkan ide inovasi yang paling baik untuk fungsi bisnis yang lebih baik dan meningkatkan kinerja perusahaan secara finansial dan non-finansial. Menurut Mangkunegara tahun 2017, mengemukakan bahwa stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam mengalami pekerjaan. Untuk jenis dan sumber data primer merupakan data yang diperoleh atau didapat secara langsung dari riset di lapangan yang berupa tanggapan, pernyataan, penjelasan, keterangan, dan penilaian karyawan di perusahaan PT BPR Kertara Harja cabang KPO melalui penelitian prasurvei atau kuesioner sebagai sumber. Untuk data sekundernya merupakan data yang berupa laporan tentang informasi-informasi buku-buku ilmiah, khususnya teori-teori tentang produktivitas, etos kerja, penghargaan, dan stres karyawan. Teknik pengumpulan data, yang pertama wawancara, yang kedua angket kuesioner, yang ketiga studi kepustakaan, yang keempat dokumentasi, yang kelimanya observasi. Untuk teknik penarikan sampel, dalam penelitian ini jumlah populasi karyawan di PT BPH Katara Harja cabang KPO sebanyak 30 orang. Karena jumlah responden relatif kecil, maka teknik sampling yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan jenis sampling jenuh. Menurut Sugiono tahun 2017, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila populasi relatif kecil atau kurang dari 100 orang di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Maka banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yaitu karyawan PT BPR Kertara Harja sebanyak 30 orang. Pengujian validitasi dan reliabilitas untuk validitas. Uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti menurut Sugiono tahun 2017. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak dan menggunakan alat ukur yang digunakan atau kuesioner. Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama menurut Sugiono tahun 2017. Dengan kata lain, reliabilitas
mencirikan tingkat konsentrasi. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan dalam kuesioner yang telah dinyatakan valid. Teknik analisa data dan pengujian hipotesis. Yang pertama, analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasi, menurut Sugiono tahun 2017. Analisis verifikatif. Metode verifikatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan menurut Sugiono tahun 2017. Dengan demikian, verifikatif adalah metode yang menggambarkan pengaruh dua variabel atau lebih sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Untuk terdapat beberapa metode statistik yang digunakan dalam analisis verifikatif. Yang pertama adalah uji asumsi klasik. Untuk bagian A-nya uji normalitas, untuk bagian B-nya uji multikolonialitas, yang bagian C-nya uji heterokrodiritas. Untuk bagian keduanya analisis keefisiensi keefisienan korelasi. A. Analisis korelasi parsial. B. Analisis koefisien korelasi simultan. Untuk bagian ketiganya, analisis regresi linier berganda. Bagian keempatnya, analisis koefisien determinasi. Untuk bagian kelimanya, pengujian hipotesis. A. Pengujian hipotesis parsial, uji T. B. Pengujian hipotesis simultan, uji F. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk waktunya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.